Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan berita yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tapi sayangnya kali ini berita yang ingin saya bacakan adalah berita buruk. Sebelum saya lanjut, silahkan pemirsa subscribe dulu karena subscribe itu gratis, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, pemerintah Jokowi mau impor 3 juta ton garam tahun ini. 3 juta ton garam tahun ini. Saya bacakan beritanya, ini beritanya panjang ya pemirsa, saya singkat-singkat aja bacanya. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang mengatakan kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton. Dari acuan tersebut, pemerintah menyepakati alokasi impor garam impor industri sebanyak 3 juta ton. Dari jumlah kebutuhan garam nasional, sebanyak 84% diantaranya merupakan peruntukan untuk bahan baku industri manufaktur. Untuk bahan baku ya. Sektor industri dengan kebutuhan garam antara lain klor dan alkali dan menghasilkan produk-produk petrokimia, pulp, dan juga kertas, yang menyebutkan kebutuhan bahan baku garam industri untuk sektor ini mencapai 2,4 juta ton per tahun. Angka kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi industri terus meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan industri pengguna garam sebesar 5-7% per tahun. Sebagai contoh, saat ini telah direncanakan pembangunan industri soda es yang digunakan di industri kaca. Ini datanya, ini angka-angka ya pemirsa. Saya kalau angka-angka ini saya kurang tertarik juga bacanya. Anyway, angka yang paling saya ingat adalah 3 juta ton garam akan diimpor tahun ini oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini berita buruk. Mengapa saya katakan ini berita buruk? Karena bahan baku garam ini kan air laut. Negara kita ini kan sebagian besar ini adalah laut karena kita adalah negara kepulauan. Jadi air laut kita ini kan banyak. Logika saya kan seperti itu. Lalu kenapa dengan air laut yang banyak, dengan pengangguran yang banyak di negara kita, tapi kok kita impor garam dari negara lain gitu loh. Lalu sebenarnya ini menurut saya, kalau saya jadi Menteri Perindustrian, ini sepele. Kita impor dari mana? Katakanlah dari Vietnam. Bagaimana Vietnam bisa menyediakan misalnya Vietnam? Bagaimana negara itu, Vietnam, bisa menyediakan garam begitu banyak sehingga surplus untuk ekspor? Lihat apa yang mereka lakukan gitu loh. Maka ini jangan terus diulang-ulang gitu loh. Kalau tahun ini impor 3 juta ton garam, oke, sampai tahun ini saja. Tahun depan stop, jangan impor. Apa yang dilakukan oleh negara penyedia garam ini kita ikuti gitu loh. Mereka bikin garam dengan cara apa? Mereka punya banyak pabrik atau apapun yang mereka lakukan, ikuti agar kita juga bisa surplus garam. Kalau bisa kita ekspor garam ke luar negeri untuk industri yang di luar negeri sana. Begitu. Kenapa? Karena si Menteri Perindustrian ini kan tugasnya mengolah informasi yang ada dengan dana yang ada, ya kan, agar negara ini bisa menjual lebih banyak daripada membeli, surplus bukan defisit, kira-kira begitu. Itu tugasnya sebenarnya. Kalau begini, ini bukan sesuatu yang membanggakan. Dia sama aja, dia bilang industri banyak, di industri lain banyak tapi garam impor, ini sama aja dengan tambal sana bocor sini dong namanya kalau seperti itu kan. Maka ini lowbat ini, coba saya lihat nih berapa menit lagi, saya jadi nggak konsentrasi nih. Kalau lowbat begini nih 19% ini baterainya. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa ada solusi apa yang terbaik agar kita bisa memajukan industri garam kita, agar bisa ekspor, bukan malah kita mengimpor garam sedangkan air laut kita melimpah.
Sebenarnya ini kan bisa pemerintah membuat BUMN, pabrik misalnya, pabrik garam yang menjadi badan usaha milik negara yang dikerjakan oleh petani-petani garam ini, agar kita bisa ekspor. Didiskusikan gitu loh dengan si petani-petani garam ini, diskusikan juga dengan departemen-departemen lain, misalnya departemen perdagangan, departemen keuangan, DPR dan lain-lain, cari solusi supaya bagaimana kita tidak impor garam. Ini kan malu. Kenapa impor garam ini kan malu, pemirsa? Kita kok negara yang kaya dengan laut, tapi kita masih impor garam 3 juta ton lagi dalam tahun ini. Mudah-mudahan hanya tahun ini saja, tahun depan ada solusinya. Pemerintah kita ini bisa membangun industri garam supaya kita bisa ekspor ke seluruh dunia garam-garam dari Indonesia. Itu harapan saya. Bagaimana dengan pemirsa? Baiklah pemirsa, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena itu gratis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.